Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kredit. Manajemen kredit adalah bagaimana cara mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Agar pengelolaan kredit dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka kita terlebih dahulu harus mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit. Perbedaan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya dengan kredit yang diberikan oleh bank terletak pada bidang pengelolaan kreditnya. Ada juga menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 21 Ayat 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya itu ada unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lainnya, atau disebut kreditur. Yang kedua itu adalah ada pihaknya yang membutuhkan atau meminjamkan uang, barang, atau jasa, disebut debitur. Yang ketiga, ada adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur. Yang keempat, adanya janji dan kesanggupan pembayaran dari debitur kepada debitur. Nah, yang kelima ini adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang, atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur. Yang keenam itu adanya resiko sebagai adanya unsur perbedaan waktu seperti yang di atas. Yang terakhir itu adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada debitur. Selanjutnya itu ada ketentuan yang berpengaruh pada besar kecilnya kredit. Yang pertama itu ada reserve requirement atau RRR, adalah ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Nah, yang kedua itu ada loan to deposit ration atau LDR, rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dalam jumlah penerimaan data dari berbagai sumber. Selanjutnya ada batas maksimum penerimaan kredit, ketentuan tentang tidak diperbolehkannya suatu bank untuk memberikan kredit yang besarnya melebihi dari 20% dari besarnya modal bank yang bersangkutan. Yang terakhir itu ada portfolio investment. Prioritas terakhir di dalam akolasi dana bank adalah dengan mengalokasikan sejumlah dana tertentu pada investasi portofolio. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis kredit. Yang pertama itu ditinjau dari segi penggunaannya, yaitu ada kredit konsumen, kredit modal kerja, kredit inventaris, dan kredit likuiditas. Kalau kredit konsumtif itu digunakan untuk membiayai pembelian barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Kalau kredit modal kerja digunakan untuk membiayai keperluan modal lancar, sedangkan kredit inventaris digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal yang tahan lama. Yang terakhir itu ada kredit likuiditas, tidak memiliki tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif, tetapi membantu perusahaan yang memiliki masalah kesulitan likuiditas. Nah, yang kedua itu ada ditinjau dari segi sifatnya. Ada kredit dengan akad kredit, yaitu pinjaman yang disertai dengan suatu perjanjian tertulis antara bank dan dengan debitur, mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, jaminan, cara pelunasannya. Dan yang terakhir itu ada kredit tanpa alat kredit, yaitu pinjaman yang tidak disertai suatu perjanjian tertulis seperti overdraft. Nah, selanjutnya itu ada tujuan kredit.
Yang pertama adalah keamanan atau safety. Kredit yang diberikan luas harus benar-benar terjamin pengendaliannya secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian antara kreditur dan debitur. Yang kedua itu adalah keuntungan atau profitability. Kredit yang diberikan berharap dapat menghasilkan keuntungan yang dikenakan pada pihak debitur. Selanjutnya itu ada fungsi kredit. Fungsi kredit itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle. Kredit pada hakikat dapat meningkatkan daya guna. Kredit sebagai alat pengendalian harga. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat potensi ekonomi yang ada. Kredit sebagai akad untuk meningkatkan hubungan internasional. Yang terakhir ada kredit sebagai jembatan peningkatan pendapatan nasional atau pajak. Manfaat kredit itu dibagi menjadi 4. Ada bagi masyarakat, ada bagi debitur. Bagi debitur itu meningkatkan usahanya dengan mengadakan berbagai faktor produksi. Selanjutnya ada bagi bank. Bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diterima dari debitur. Dengan adanya bunga kredit, diharapkan rentabilitas bank akan membaik dan memperoleh laba meningkat. Ada bagi pemerintah, alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara umum, alat untuk mengendalikan kegiatan moneter. Yang terakhir ada bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, mengiring tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uang di bank. Selanjutnya ada peranan kredit dalam perekonomian modern. Yang pertama ada kredit dapat meningkatkan efisien penggunaan uang atau modal dengan meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang kedua ada kredit dapat meningkatkan efisien penggunaan barang.